lagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Sehat luar biasa ya. Kak Nita senang sekali kita bisa bersama-sama lagi walaupun belum bertemu. Kak Nita lagi ada di kelas kita nih. Tuh. Ya. Kangen ya sama kelas kita. Nah, pagi ini kita bersama mau memulai ibadah kita, mau memulai sekolah minggu kita. Kita bersama akan menaikkan pujian buat Tuhan. Kita mau naikkan pujian Mars sekolah minggu kita ya. Ya, aku anak sekolah minggu. Kita akan nyanyikan sama-sama pujian ini. Kak Nita berharap adik-adik semangat di rumah menyanyikannya. Kita nyanyikan pujian ini, Mars GKT. Sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di rumah, di sekolah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Kristus. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di rumah, di sekolah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Kristus. Yes. Kita juga akan naikkan pujian bersama adik-adik ya. Kita mau naikkan pujian bahwa kita ini adalah berani tampil beda di hadapan Tuhan ya. Kita mau tampil beda di hadapan Tuhan, kita mau naikkan pujian ini. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku
kita bersama akan tundukkan kepala kita. Adik-adik bisa lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah menolong kami, menjaga kami, melindungi kami. Kami rindu memuji Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami semua. Tuhan juga tolong Kak Nita dalam menyampaikan firman Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai dan menjagai kami di masa-masa ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa menyiapkan hati, duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian firman indah. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman Tuhan yang memberi kehidupan buat Kak Nita, juga buat adik-adik semua. Kita bersama akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Adik-adik bisa ambil tempat duduk yang manis, duduk yang baik. Adik-adik siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Nita. Firman Tuhan pagi ini Kak Nita ambil dari Yosua pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-21. Kita mau belajar dulu ya. Ada gambar apa ini Kak Nita? Ada gambar apa ini ya? Ini adalah tentara. Itu lihat bajunya, bawa apa itu? Tombak ya. Ini gambar apa? Tentara. Ada lagi nih gambar apa ya? Ini gambar sangkakala. Sangkakala itu kayak trompet. Jadi kalau perang biasanya ini dibunyikan pradaradat gitu ya. Nah, ini adalah imam. Gambar imam. Imam itu adalah orang yang melayani di gereja atau di rumah Tuhan gitu ya. Ada lagi adik-adik, ini kita mau belajar. Ini adalah tembok. Tembok yang besar. Biasanya sebuah kota dikelilingi tembok ini untuk menjaga keamanan supaya kotanya aman. Nah, ini adalah Yosua. Yosua ini adalah pemimpin bangsa Israel yang baru. Dulu pemimpinnya adalah Musa. Umat pilihan Allah dulu dipimpin oleh Musa dan sekarang dipimpin oleh Yosua untuk memasuki tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Untuk memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan ada kota pertama, yaitu kota Yeriko. Orang Israel harus memasuki kota itu. Tetapi kota Yeriko ini kota yang ditutup oleh tembok yang besar. Tadi ya sudah kita lihat. Temboknya besar, tinggi, ditutup semua pintunya, nggak bisa masuk, orang-orangnya ada di dalamnya. Nah, kota Yeriko ini orang-orang yang ada di dalamnya tidak mengasihi Tuhan, adik-adik. Nah, kemudian Tuhan bilang kepada Yosua, Tuhan menyampaikan bahwa kota Yeriko ini akan diberikan kepada bangsa Israel. Yang pertama Tuhan sampaikan, kalian harus berjajar mengelilingi tembok kota Yeriko ini setiap hari. Jadi sehari sekali berkeliling, tidak boleh bercakap-cakap. Kemudian tiuplah sangkakala. Setelah selesai kembalilah ke kemahmu, kata Tuhan. Yosua melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan, yaitu mengelilingi kota itu setiap hari, sehari sekali. Berputar ya prajurit dan imam tadi, kemudian meniup trompet tadi sangkakala. Nah, dilakukan sampai hari ke-6. Lalu Tuhan juga mengatakan, pada hari ke-7 putarilah tembok Yeriko ini sebanyak 7 kali. Kalau pada hari sebelumnya tadi berapa? 1 kali ya, sekarang 7 kali. Berputar sampai 7 kali, tidak boleh bercakap-cakap. Tetapi setelah bunyi sangkakala, tadi imam-imam membunyikan sangkakala, berteriaklah, mereka melakukannya ya. Mereka berteriak setelah bunyi sangkakala, bersorak. Dan apa yang terjadi adik-adik? Setelah mereka berputar 7 kali, kemudian setelah bunyi sangkakala mereka bersorak, yang terjadi adalah
tembok Yeriko yang tinggi itu roboh karena kuasa Tuhan. Tuhan yang sudah berkuasa untuk merobohkan tembok kota Yeriko yang tinggi dan besar itu. Tuhan yang mengizinkannya dan membawa para prajurit bangsa Israel tadi masuk ke dalamnya, sehingga kota Yeriko ini dikuasai oleh bangsa Israel. Karena apa? Karena kekuatan Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sudah meruntuhkan, tuh coba lihat, Tuhan yang sudah meruntuhkan tembok kota Yeriko itu. Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang selalu menyertai bangsa Israel sesuai dengan janjinya akan membawanya ke dalam tanah perjanjian. Tuhan itu luar biasa buat siapa? Bangsa Israel, dan juga buat siapa? Buat adik-adik dan buat Kak Nita. Tuhan sudah luar biasa di dalam kehidupan bangsa Israel dan juga di kehidupan Kak Nita. Kita mau bersyukur ya sama Tuhan, mengucapkan terima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah luar biasa di dalam kehidupan bangsa Israel dan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan ya adik-adik. Ayat hafalan kita masih sama seperti minggu yang lalu, yaitu dari Mazmur 143 ayatnya yang ke-10a. Mazmur 143 ayatnya yang ke-10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Sekali lagi ya, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Terima kasih. Sekarang kita mau aktivitas, bisa disiapkan ya. Minta tolong mama atau papa untuk menyiapkan aktivitasnya. Yang tembok Yeriko ini adik-adik bisa warnai dulu. Kemudian adik-adik bisa letakkan jarinya di lingkaran ya. Putar jari adik-adik mengelilingi tembok pada waktu hari pertama sampai ke-6 1 kali. Setelah hari ke-7 adik-adik mengitari pakai jarinya sebanyak 7 kali. Nah, pada waktu sekali tadi malamnya kembali ke kemah. Nah, yang satunya ini adik-adik juga bisa mewarna. Sama adik-adik bisa menceritakan kembali prajurit mengelilingi mulai hari pertama sampai hari ke-7. Kemudian yang tembok Yeriko bisa adik-adik gerakkan sehingga roboh karena kuasa siapa? Karena kuasa Tuhan. Terima kasih adik-adik. Kiranya firman Tuhan pagi ini boleh menjadi berkat buat adik-adik dan juga buat Kak Nita. Sampai jumpa lagi ya di kesempatan yang akan datang. Dadah.